Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustadz Samsul Arifin, yang kami hormati seluruh pengurus takmir dan remaja masjid atau remas Masjid Al-Munajah Bogor, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara kuliah subuh. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kuliah subuh pada pagi hari ini akan disampaikan yaitu Al-Ustadz Samsul Arifin. Kepada Al-Ustadz Arifin kami haturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dumateng para asatid, para kiai, segenap pengurus takbir Masjid Al-Munajah, hadirin hadirat jamaah ingkang kula hormati. Alhamdulillah, kita berterima kasih datang Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi umur kula kali panjenengan sedaya dening Allah dipertahankan masuk dalam bulan Ramadan. Mugi-mugi kita dados tiyang ingkang beruntung keranten Ramadan. Mugi-mugi boten tergolong tiyang ingkang rugi ugi mergo Ramadan. Keranten sebagian beruntung mergo Ramadan karena mengambil apa yang tersedia di dalam Ramadan. Nggih menika keberkahan-keberkahan yang diturunkan oleh Ta'ala di bulan Ramadan, rahmat-rahmat yang penuh diturunkan di Ramadan
ampunan-ampunan juga yang diturunkan di Ramadan, keriduan-keriduan Allah juga yang diturunkan di Ramadan, akan menjadi beruntung bagi siapapun yang mendapatkan kesemuanya. Tentunipun mboten kok moro bim salabim mendapatkan keseluruhan niku. Akan tetapi diserahkan datang kula kali panjenengan sedaya sak pinten kita oleh memperhatikan. Kita makin memperhatikan, makin disiplin, makin semangat, ditingkatkan seluruh kesemangatan dalam berbuat baik di dalam Ramadan, maka rahmat akan berpihak kepada kita sekalian. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sebaliknya kita akan menjadi rugi manakala kita tak mampu untuk melakukan sesuatu untuk meraih sedaya kala wau, yang sehingga dikatakan oleh Rasulullah, rahima anfu rajulin idza dakhala alaihi ramadanu summan salakha qabla ayyufar. Sangat rugi besar bagi seseorang yang umurnya masuk ke dalam bulan Ramadan, akan tetapi sampai selesai Ramadan dosa-dosanya belum terampuni. Tentu juga ada penyebab kenapa Allah Ta'ala tidak berkenan untuk mengampuni. Lawang boten merhatosaken babar pisan, jateng nopo ingkang sampun disampaikan baik oleh Allah Ta'ala melewat ayat maupun yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selawat salam semoga dipun sampaikan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun rawuh, ingkang sampun dawuh dalam hadisipun, asyamu wal qur'anu yashfa'ani. Al-Quran dan puasa bila dilakukan, kedua-duanya akan mensyafaati lil abdi terhadap hamba yaumal kiamati, besok hari kiamat. Ramadan didatangkan oleh Allah datang kita sedaya. Lek kita memang betul-betul menyambutnya dengan baik, puasa betul-betul diperhatikan, jangan sampai membatalkan apakah fisik dari puasa maupun dari segi pahala, keterima dan tidaknya. Al-Quran pun bila dibaca, maka Al-Quran dan puasa ini akan menyambut bagi yang melaksanakannya besok di hari kiamat. Puasa akan menyampaikan datang Allah SWT, ay Rabb mana'tuhu tu'ama wa syahwata fasyafi'ani fihi. Ya Tuhan kami Allah, aku menghalang-halanginya orang ini karena aku terhalang oleh makanan, dari makanan, dan terhalang dari keinginan-keinginannya. Makanan ditinggalkan karena aku, minuman ditinggalkan karena aku, keinginan syahwatnya ditinggalkan karena aku. Maka dari itu aku mohon ya Allah, fasyafi'ni, berilah aku syafaat agar aku bisa menolong dan mensyafaati orang ini yang berpuasa. Al-Quran begitu pula, ay ya Rabb mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni fi. Ya Allah, orang ini terhalang olehku sehingga tidak mampu tidur dan tidak bisa tidur pada malam hari karena membacaku. Maka berilah aku syafaat untuk mensyafaatinya. Maka fayashfa'ani, puasa dan Al-Quran sama-sama memberikan syafaat. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka dari itulah hadirin hadirat jamaah ingkang kula hormati, monggo kesempatan niki
Hadis ini mari kita kaitkan dengan ayat yang telah biasa dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba, yang namanya bertakwa itu adalah sangat ringan, terdiri dari 4 huruf. Kriterianya cuman melaksanakan semua yang diperintah dan meninggalkan semua yang dilarang. Ringan sekali. Tapi kenyataannya, berapa perintah yang kita lakukan? Berapa persen perintah-perintah Allah yang kita lakukan? Berapa persen perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan? Berapa persen larangan-larangan Allah yang kita tinggalkan? Dan berapa persen larangan-larangan Allah yang kita jarak, yang kita tinggal, yang kita laksanakan? Karena semuanya itu karena diri sendiri atau nafsu dan ambisi. Dari hal inilah Allah SWT menurunkan waktu yang sangat terbatas dengan awal ayat ayyaman ma'dudat, dengan hari-hari yang sangat terbatas, bisa dihitung dengan jari, mungkin sampai paling banyak 30, mungkin bisa 29. Lah nek tahun niki kula kali panjenengan diberi pilihan tuh kok milih sing pundi niki? Sing 3 dosa napa sing 29? Lek mulai saking Sabtu berarti 3 dosa nggih. Lek mulai saking Minggu berarti 29. Jenengan milih sing pundi niku? Dari hari Sabtu. Berarti Sabtu poso, Minggu poso, Senin riyo. Sing situnggale Minggu poso, Senin riyo. Pinten dinten niku? Lek Minggu poso, Senin riyo. 29 apa sehari? Napa enten ingkang cuman sehari? Enten sing mboten blas. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, rohima amfurojulin idza dakhala alaihi Ramadan summan salaho qabla ayyustaghfaro. Rugi besar bagi seseorang yang usianya masuk ke dalam Ramadan, tapi selesai Ramadan dosa-dosanya masih tetap. Tak ada yang dikurangi oleh Allah Ta'ala, tak ada yang terhapus, tak ada yang tergosok, tak ada yang terampuni. Kenapa? Karena menjarak. Secara logika mawon nggih. Kula kali panjenengan gadah putra. Seorang tua terhadap anak menganjurkan dan mengajak dan menyuruh agar sang anak selalu berperilaku baik dalam sekolah, dalam belajar, dalam kerja. Hendaknya anak lakukan dengan baik. Kalau kamu ada di pabrik, janganlah kamu mentang-mentang, agar kau menjadi selamat. Nah, ketika anjuran-anjuran, bimbingan-bimbingan dari orang tua ini demi keselamatan sang anak diperhatikan oleh sang anak, kira-kira orang tua senang apa enggak? Orang tua ridho apa enggak? Andaikan dengan itu memang betul-betul menjadi orang tua yang ridho, maka efeknya sang anak untuk meminta apapun akan mudah dikasih oleh orang tua. Ketika sang anak tidak memperhatikan apa yang dianjurkan oleh orang tua, maka orang tua akan menjadi jengkel, dan ketika jengkel, apa yang diminta oleh anak masih hitung-hitung akan diberi atau tidak. Begitu pula lah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita sekalian, di mana anak cucu Adam, kullu ibni adama khata'un, yang namanya anak cucu Adam itu pasti penuh dengan salah, penuh dengan khilaf, penuh dengan kelalaian, sampai dikatakan al insanu man kanat
mahasinuhu masawiyatan. Yang namanya manusia, seluruh kebaikannya pasti di dalam terselip kesalahan-kesalahan. Seluruh kebaikan yang dilakukan oleh manusia terselip di dalamnya ada keburukan-keburukan. Ketaatan yang dilakukan oleh anak cucu Adam di dalamnya pasti ada pelanggaran-pelanggaran. Maka dari itulah Allah tidak membiarkan, karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sekalian sebagai umat Nabi Muhammad, bukan umatnya Nabi sebelumnya, maka kemuliaan ini cuma diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah dalam ayat itu, ayyamam ma'dudat, wahai umat Muhammad, dalam waktu yang sangat singkat, yang sangat terbatas, 1 bulan penuh, cuman 30 hari, jadilah kau la'allakum tattaqun, jadilah kamu orang yang bertakwa. Kenapa? Karena takwa itulah yang berhak untuk menghuni surga. Al jannatu wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu cuman diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, bukan untuk kiai, mohon maaf, bukan untuk pemimpin, bukan untuk siapa, bukan untuk yang sosial, bukan untuk yang, cuman wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu cuma diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan melaksanakan takwa begitu beratnya, menjalankan apa yang diperintah, berapa jumlahnya, jangankan melakukan semuanya, menghitung tok gak ketemu. Cuman ada batasan, adalah arkanul Islam. Lakukanlah rukun-rukun Islam ini yang ada 5. Lalu jamaah yang kita hormati, agar kau menjadi orang bertakwa, gunakanlah waktu yang sangat singkat ini dengan apa? Dengan berpuasa, di mana puasa diwajibkan juga kepada sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum kita. Lalu apa puasa itu? Adalah meninggalkan kebiasaan makan, minum. Itu yang menjadi kebiasaan. Lah kalau kali panjenengan sedoyo pasti jadi mantan nopo? Mantan bayi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu melahirkan, mengeluarkan kita ketika masih sak bayi, keluar dari kandungan sang ibu, semuanya tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Lalu kemudian yang diberitahukan lebih dulu oleh orang tua terhadap sang bayi, yang terus menjadi kebiasaan sampai sekarang, adalah 2 hal. Mimi, ma'em. Ibu-ibu ketika melahirkan, yang diberikan lebih dulu adalah netek. Nah, terus inilah dengan pemberitahuan dan diberi contoh oleh orang tua, terus berjalan sampai kakek-kakek sampai ninen-ninen ini tetap menjadi kebiasaan yang namanya makan dan minum. Dan bahkan orang berbuat salah, orang berbuat jahat, dan bahkan orang yang mengganggu orang lain, itu kebanyakan alasan makan dan minum. Kebiasaan inilah yang disuruh tinggalkan selama 1 bulan. Kalau kita mampu melaksanakannya, meninggalkan apa yang menjadikan kebiasaan ini, yang paling pokok bagi manusia, akan ditarik oleh Ta'ala, digolongkan orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah orang bertakwa, maka layaklah untuk menjadi penghuni surga. Karena itu saja, banyak orang melakukan kebaikan-kebaikan bukan karena ketakwaan kepada Allah, tetapi untuk kemajuan. Orang yang tidak beriman melakukan sosial yang sangat besar-besaran, apapun dikeluarkan karena ditunjang oleh sebuah kekayaan, tetapi dia mengeluarkan bukan karena ketakwaan. Takwanya lah. Dan bahkan orang berkorban pun, la yanallahu luhumuha wala dima'uha,
Orang itu tidak akan mendapatkan pahala yang besar karena gemuknya sapi yang disembelih, darahnya yang begitu banyak yang keluar, bukan dari itu. Walakin yanaluhu at-taqwa. Akan tetapi mendapatkan pahala yang besar itu karena ketakwaannya. Betapa beratnya untuk mendapatkan ketakwaan itu, tetapi Allah karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, berimbas kepada umatnya termasuk kula kali panjenengan, cukup meninggalkan kebiasaan selama dalam 1 bulan. Lah niki monggo, muga-muga Allah memberikan petunjuk, hidayah dan pertolongan kepada kita sekalian. Karena paling berat adalah meninggalkan kebiasaan. Itu yang paling berat, meninggalkan kebiasaan. Dan kebiasaan ini adalah akan menjadikan pelarian pertama kali ketika manusia mendapatkan masalah. Wong biasa tarung, ono apa-apa ya langsung tarung. Wong senengane tarung, senengane perang, ono apa-apa langsung perang, ngoten nggih. Asale mboten semerap. Sing kebiasaane kebiasaan mancing, ono masalah ndek mburi, kok moro-moro mecucuk, langsung muncul ngangkat pancing. Padahal tidak menyelesaikan masalah. Lah ini begitu pula. Allah Ta'ala menganjurkan, puasalah kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Kebiasaannya mangan. Padahal manusia diberi kemampuan Allah Ta'ala, andaikan tidak memasukkan makanan dan minuman sama sekali, itu akan bertahan hidup sampai 60 hari. Lah terus makin dikengken meninggalkan makan dan minum cuman dari subuh sampai maghrib. Pinten jam nih? Nah, alasan-alasan karena kebiasaan itu tadi. Sik kata toh dulur-dulur kita, muga-muga pun sepuro dening Allah Ta'ala. Mungkin malam ikut membangunkan puasa sahur, tapi pagi sarapan lebih dulu. Soalnya banyak di pundi-pundi. Di sinilah saudara sekalian, kita selalu memohon kepada Allah Ta'ala untuk saudara-saudara kita, termasuk untuk diri sendiri. Ternyata yang paling menjadikan hambatan-hambatan itulah bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Laisa da'un a'da min nafsi. Penyakit yang paling kronis bukan lain, tetapi adalah diri sendiri. Jenengan nyampe teng mriki niki dikengken istri napa dikengken tonggo napa dikengken dirinya sendiri. Yang tak mau melakukan sholat, yang tak mau melakukan puasa karena dilarang oleh istri, keluarga, siapa, atau diri sendiri. Maka diri sendiri. Jadi musuh yang paling tepat, yang paling dahsyat adalah diri sendiri. Penyakit pun yang paling dahsyat, yang kronis, yang tidak bisa diobati oleh apapun, yaitu penyakit diri sendiri. Maka dikatakan Rasulullah SAW dawuh, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Sapa wong sing ngerti nang awake dhewe, yang sehingga menjaga, yang sehingga melihara dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai larangan, menjaga diri, menjaga apa yang ditetapkan Allah Ta'ala sebagai perintah, maka dia akan tahu kelemahannya diri sendiri dan akan tahu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang namanya nafsi ini bergabung dengan akal, apalagi yang namanya nafsu ini bergabung dengan yang namanya pikir, apalagi nafsu ini dibumboni dengan ilmu. Tambah dadi wis. Dari itulah hadirin hadirat yang dihormati, mudah-mudahan kita sedaya niki jadilah orang yang selalu sadar diri, selalu memahami bahwa diri sendiri inilah yang paling disawang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh kita niki tidak akan memerlukan siapa-siapa.
Buktinya ketika kita meninggalkan bumi yang indah ini, masuk ke dalam lahat, nggak ada yang menemani. Istri tercinta nggak ada yang menemani. Harta yang dicintai nggak ada yang ikut, cuman sehelai kain. Itulah ngertenono diri sendiri. Jangan cuman mampu mengerteni hal yang lain, tetapi melupakan dirinya sendiri, adalah yang paling rugi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kok sama ini tegang ngoten nggih? Karena kalau kita sudah membah diri sendiri ini kok tegang saestu. Kita sudah terlena dengan yang lain, seolah-olah itu ternyata tidak, kembali pada diri sendiri. Dan berpuasa ini adalah setidak-tidaknya kita sudah melaksanakan, mengikuti jejak-jejak yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Rasulullah itu tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut sampai meninggal. Tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Tidak hanya Rasulullah, tapi dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sak mangkin kenyang benjing lapar, sak mangkin lapar benjing kenyang. Sak waliane kula kali panjenengan, lek Rasulullah 2 hari secara berturut-turut, Rasulullah tidak pernah kenyang 2 hari secara berturut-turut. Lek kula kali panjenengan tak pernah lapar 2 hari berturut-turut. Sak mangkin lapar, besok lapar nate. Boten nate. Bahkan sak mangkin niki ibu-ibu enten tah ngriyane tiyang pogar niki sing kosong dari mie instan. Enten. Kenapa? Karena takut lapar. Malam hari datang capek, lapar, langsung ngerebus minyak untuk menghilangkan lapar. Jadi kita takut lapar sehingga mempersiapkan, sedangkan Rasulullah takut kenyang. Sehingga ketika ada kelebihan malam hari langsung dibagikan kepada tetangga. Ngerti? Maka dari itulah dengan berpuasa kita sudah mengikuti jejak Rasulullah walaupun tidak 100%. Kalau Rasulullah 24 jam lapar, 24 jam kenyang. Kenyangnya bukan terus makan, tidak, artinya terisi. Lah kalau kalian panjenengan bukan muncul dari diri sendiri, tapi diperintah Allah Ta'ala, tinggalkan, jangan diisi perutmu, biar kamu ikut sejenak sedikit dengan Rasulullah SAW dari subuh sampai maghrib. Kosongkan perutmu, malam hari kenyangkan, cuman siang tok. Sedangkan Rasulullah siang malam setidaknya sudah 50%. Itu pun tidak seterusnya, cuman pinten 30 hari. Sedangkan Rasulullah sampai wafat tidak pernah kenyang dari roti syair 2 hari secara berturut-turut. Lalu kita tuh kepingin mendapatkan syafaat Rasulullah, tetapi sudah kejadiannya seperti kita baca Latin dan Arab. Jadi yang baca Arab dari kanan, yang baca Latin dari kiri. Rasulullah seperti itu, kita seperti ini. Rasulullah tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, tapi kita tidak pernah lapar 2 hari berturut-turut. Tapi sebaliknya. Maka dari itulah ditunjang dengan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi dengan puasa, di puasa ini adalah penuh keberkahan. Kalau orang-orang dulu usianya sampai ratusan dan bahkan ribuan tahun, coba bayangkan yang namanya Nabi siapa? Nabi Nuh. Yang namanya Nabi Nuh.
Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh agar berdakwah kepada umatnya niku di saat berusia 480 tahun. Coba bayangkan, kayak sinten nomor 480 tahun iki. Wong sak makin 80 niku mboten sak 400 enten sing umur 80. Wis koyo nopo setiap harine. Lah niki Allah Ta'ala baru merintahkan Nabi Nuh untuk berdakwah kepada umatnya. Makanya tantangan-tantangan terus ada. Kadang-kadang kita disuruh membahas tantangan-tantangan bagi generasi muda. Padahal tantangan itu bukan hanya kepada generasi Musa, yang tua lu penuh dengan tantangan malah. Lah sing muda yang mencolot teng musala banter, tapi boten purun. Sing tua-tua kepingin dan munggah teng musala, tapi kerenggelan. Jadi semuanya tetap ada tantangan-tantangan. Maka kita berupaya untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Tantangan Nabi Nuh umur 480 baru disuruh mengajak umatnya. Lalu Nabi Nuh mengajaknya dalam sebagai tugas kebaikan kenabian selama 120 tahun. Nyampe no ngalor ngidul niku selama 120 tahun. Karena masih belum berhasil, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk membuat kapal. Sampai berapa tahun itu? Itu di saat usianya sudah 600 tahun. Coba bayangkan, sudah 600 tahun barulah disuruh untuk membuat perahu untuk menyaring lek wong ngingu lele ngoten apa lek ngarane niku diserit nggih lek ngingu lele lek diserit ini ukuran sakmene gini ku nggih ngoten. Nabi Nuh disuruh menyerit umatnya siapa yang patuh dan siapa yang tidak patuh selama ratusan tahun kaya ngeten niki jegetek mek angsal wolung doso. Coba bayangkan. Mergane kula kali panjenengan lek ngandani anak ojo merasa bosen sampai tinggalono Nabi Nuh sekian ratus. Nabi Nuh pun juga tidak berhasil terhadap anaknya yang namanya Kan'an, termasuk tidak berhasil ngandani rayate yang namanya Waliko. Bukan wali kota ya, Waliko itu istri Nabi Nuh. Tidak ikut naik, nggak keserit, lugur, gagal. Lah margane kula kali panjenengan ojo gampang ngamuk-ngamuk. Bojoku kok gak ditoto tak pegat ae. Ojo ngoten. Nabi Nuh ratusan tahun ngandani anake, ngandani bojone tidak berhasil, menunjukkan betapa lemahnya manusia kalau tidak dikehendaki Allah Ta'ala. Siapapun wong nabi dan utusan rasul seperti niku gini ku contoh Nabi Allah Nuh alaihissalam. Napa malih kula kali panjenengan cuman samsul, napa malih kula kali panjenengan cuman nang pasar, cuman nang sebagainya. Maka serahkanlah kepada Allah SWT. Nah, dari inilah kula kali panjenengan dikei wekdal yang sangat singkat niki, ayo kita pergunakan dengan baik agar kula kali panjenengan sedaya betul-betul tidak tergolong rohima amforojulin, orang yang sangat merugi, tetapi jadilah orang yang sangat beruntung karena Ramadan. Nabi Nuh sak monten dawane umure. Lah sedangkan kula kali panjenengan paling boten antara 60 70 tirose Rasulullah. Ono sing lebih dari niku, tapi niku jarang sekali. Wong sak umur kula wis kada sing telas. Niki di antara lain, walaupun sedikit tapi barokah niki lek ampun didapat, maka akan mengalahkan yang ratusan dan bahkan ribuan tahun. Coba bayangkan, andekan nggih enten tiyang tapi empun dilakoni eleke. Enten tiyang urip umure 70 tahun. Mboten wonten apike blas. Welek tok, tapi iman ceket.
Kuncinya iman. Dalam 70 tahun sing dilakoni elek tok, tapi iman tetap melekat dalam hatinya. Jadi bolehlah kita kehilangan segala-galanya, tapi jangan sampai hilang iman. Karena iman inilah yang akan mengantarkan keselamatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hidup selama 70 tahun ini cuman pernah sekali mendapatkan Lailatul Qadar. Tengkun di tempat Lailatul Qadar. Di Sa'ban boten, di Rejab boten, di Muharram boten, cuman yang ada di Ramadan. Makanya Rasulullah mengeklaim wa syahru ramadhanu syahru ummati. Niki Rasulullah mengeklaim bahwa Ramadan itu adalah bulannya umatku. Karena kenapa? Berikulah keberkahan yang sangat besar bila mendapatkan sekali saja seumur hidup Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan pahala ibadah sepanjang 83 tahun, sepanjang 1000 bulan. Maka seandainya orang yang mati sampai umur 70 tahun kelakuan elek tok, lalu mendapatkan Lailatul Qadar, tentu akan ditimbang, ya, tentu akan ditimbang kebaikan Lailatul Qadar dengan keburukan selama 70 tahun. Sedangkan Lailatul Qadar nilainya sama dengan 83 tahun. Ditimbang, si ono sisa 13 tahun. Loh ini lho. Si ada sisa 13 tahun kebaikannya, maka akan masuk faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isatin radiyah. Karena kebaikan masih lebih, maka akan digiring ke tempat yang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begini. Makanya coba kita lihat saudara-saudara kita yang memang ditakdirkan oleh Allah dari awal jadi orang jahat, iki, kemudian tua dia tobat, merasakan sebuah ketenangan yang sangat besar. Kenapa? Ya itulah ridhonya Allah Ta'ala. Karena ridho ini di dunia dibentuk Allah Ta'ala ketenangan dalam hati. Jadi ketenangan itu adalah dari Allah Ta'ala, sedangkan kesenangan dari benda. Orang akan mungkin senang kayak saya kandel sing wedok tasnya penuh dan seterusnya, sedangkan tenang bukan dari semua itu, adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk bisa mendapatkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, maka yang banyak kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar ini, mungkin setiap tahun saya sampaikan ada jalan alternatifnya untuk mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Karena tanggal 10 akhir dari Ramadan itu adalah penuh dengan kesibukan-kesibukan yang sehingga lebih banyak mengejar kesibukannya, sehingga pada malam hari waktu turunnya Lailatul Qadar nggak mampu alias ngantuk. Nah, dari sinilah Rasulullah masih membocorkan dengan jalan lain. Nopo man shallal maghriba wal isya'a ma'al jama'ati hatta yang qadiya ramadanu faqad akhadha lailatul qadri bihaddin wafirin. La enten tiyang wakar mampu sholat maghrib lan isya secara berjamaah selama bulan Ramadan sampai selesai Ramadan, maka orang ini sudah dikatakan, sudah digolongkan, berarti sudah mengambil bagian Lailatul Qadar secara sempurna. Sholat maghrib ambek isya. Lah terus yo napa ngono niki bagian noto-noto napa niku jenenge takjilan untuk anak, untuk ini dan sebagainya. Lah wong takjil itu kan untuk membatalkan puasanya. Apakah enggak batal puasa itu kalau tidak makan satu piring dengan satu mangkok kolak dengan satu gelas besar es? Dikatakan baru batal. Mboten kok. Dileboni saupo pun batal. Dileboni toyo klek pun batal.
Setelah itu sholatlah maghrib berjamaah. Setelah selesai, wis gak apa-apa lamcing didik daripada meninggalkan berjamaahnya. Walaupun ini tidak wajib, tetapi adalah sangat berharga. Dan ini kesempatan cuman Ramadan. Syawal sudah tidak, Selo enggak, dalam 1 tahun cuman sebulan. Maka perhatikanlah agar betul-betul mendapatkan titel nanti Idul Fitri, kembali kepada kesucian, di mana kita dilahirkan dalam kondisi suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lah kita lak manten sedoyo gitu. Manten maulud. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita ini mantan maulud, mantan bayi. Sing asale bayi adalah suci, dipenuhi dengan kotoran dalam 1 Ramadan, bulan Ramadan, untuk mengembalikan kesucian yang disebut Idul Fitri. Ojo sampai jenenge tok Idul Fitri, cuman harinya Idul Fitri, tapi diri sendiri belum kembali ke fitrah. Niki pun ngantos. Maka ayo sareng-sareng. Masih kulo pun juga berupaya. Yuk nopo carane? Monggo sareng-sareng, muga-muga Allah Ta'ala memberikan pertolongan. Karena semuanya tidak akan berjalan tanpa pertolongan Allah. Jangan sampai kita mengandalkan akal yang dititipkan oleh Allah. Jangan mengandalkan metode-metode lewat ilmu yang telah kita ketahui. Semuanya tidak akan mampu, semuanya tidak akan ada gunanya bila tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mergane kadang-kadang orang yang penuh segala-galanya tapi tidak mampu apa-apa. Tetapi ada juga orang yang tidak punya apa-apa, justru itulah yang mampu segala-galanya. Sak pirang-pirang, ada titel, ada ini. Untuk menghatamkan Al-Quran gak mampu betul-betul wakdal. Kalau ini tasik imut pidatone rumiyin Gubernur Jawa Timur Pak Basofi ketika membuka acara MTQ Jamiatul Qurra wal Hufat enten Surabaya Islamic Center. Beliau menyatakan, aku segalanya ada, uang ada, kedudukan ada, ini ada, cuman aku fakir waktu, nggak sempat apa-apa. Segalanya ada, mau ke sana kemari ada, waktu yang nggak ada. Kenapa? Sudah terhabiskan oleh tugas-tugas. Lah niki. Jadi makanya betul lah kalau kita ini adalah betul-betul fakir sesuai dengan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, jenenge manusia lak padha mawon. Semua manusia apapun statusnya di mata Allah Ta'ala sama, antumul fuqara'u ilallah. Kalian sangat membutuhkan Allah, sehingga apa yang kau miliki itu tak ada arti di sisi Allah Ta'ala. Contoh nggih, tiyang mboten saged dahar niku napa ngenteni fakir, mboten to? Tiyang mboten saged dahar niku tidak menunggu fakir. Banyak yang kaya niku iki ono mau beli apa aja ada. Dokter ngelarang ojo mangan sego jagung ae, ojo mangan iki engko kumat, ojo mangan sate engko endase, ojo mangan iki, padahal segalanya ada. Maka dari itulah serahkanlah kepada Ta'ala. Ada bacaan la malja'a minallahi illa ilaihi. Tak ada tempat keselamatan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kemampuan apa-apa kecuali adanya pertolongan dari Allah Ta'ala. Ini yang perlu dijamkan, perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena banyak orang ketika diberi lebih hartanya yang diandalkan hartanya. Ketika orang itu diberi lebih akalnya yang diandalkan akalnya. Ketika orang itu diberi lebih ilmunya
ilmunya yang diandalkan, padahal semuanya tidak mampu. Cuman karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula kali panjenengan teng mriki niki nyampe teng mriki bukan karena sehat kita, bukan karena kendaraan yang cepat datang ke sini bersepeda motor, tidak, tetapi karena pertolongan Allah Ta'ala. Kalau kita nyampe ke sini karena kesehatan, banyak yang lebih sehat dari kita. Bukan karena kita dekat dengan masjid, banyak yang lebih dekat tapi nggak nyampe. Tetapi semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita sadari. Antumul fuqara'u ilallah. Kata Allah Ta'ala. Coba dilihat dalam surat Al-Fatir. Antumul fuqara', kalian adalah fakir, semuanya membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah lah dia yang memiliki kekayaannya terpuji. Jika Allah yang kaya, kekayaan Allah terpuji, merata kepada semua yang ada. Kekayaan Allah Ta'ala akan merata tanpa pilih kasih. Siapapun tetap akan merasakan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beriman, yang tidak beriman, yang taat, yang tidak taat, semuanya merata merasakan nikmat kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ada yang terjadi, yang tidak beriman justru merasakan makanan yang paling mahal, yang paling. Tetapi dikatakan alju abdulut toba, lapar adalah hidangan yang paling lezat. Hidangan yang paling lezat adalah lapar. Sik coba panjenengan mboten lapar, kayak ono daharan ndek ngarepe sing enak sing mahal, ya napa? Tetapi ketika lapar, jenengan dahar sahur, kalian dahar buka, semangat pundi? Dan kenapa? Karena buka dalam kondisi lapar. Nah, dari sinilah kalau kalian panjenengan sedaya akan memahami. Jadi puasa ini adalah untuk menghapus dari semua kesalahan kita, dan Allah akan menggiring kita menjadi orang bertakwa sehingga paling layak untuk masuk surga. Yang kedua, kita sudah mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW, setidaknya dalam satu hal adalah lapar dan kenyang. Menahan lapar Rasulullah sampai sehari semalam penuh, sedangkan kita diminta. Kalau Rasulullah menjalankan sendiri, sedangkan kita diminta. Ya napa kacek? Aduh banget nggih. Aduh banget. Maka dari itulah kalau kali panjenengan sedaya mumpung ada kesempatan niki, ayo digunakan dengan baik. Mudah-mudahan enten barokah lan manfaate napa ingkang kula sampaiaken iki. Nyuwun agungipun pangapunten. Mbok pilih enten sing ditangleti, monggo. Niki jam 5:30 lebih 5 menit. Menawi boten-boten sampun kita tutup berdoa. Nggih, monggo. Mengutip keterangan dari Ustaz tadi tentang nilai ketakwaan. Pertanyaannya, apakah ada kiat-kiat khusus untuk menjalankan ketakwaan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu saja. Terima kasih. Jadi apakah ada kiat-kiat khusus untuk bisa melaksanakan takwa dan diterima? Ngeten. Jadi kafa min jazaillah, cukuplah balasan Allah Subhanahu wa ta'ala ilaika. Balasan Allah terhadap kita ini sudah cukup besar. Dengan at-ta'ah, dengan patuh. Kulo kali panjenengan sedaya melakukan puasa, ini adalah bisa tok niku sudah pemberian yang sangat besar. Maka hendaknya husnudzon nang Allah Ta'ala. Jangan menuntut diterima gak diterima. Cukup kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Cukup
kita bersyukur, kita diberi mampu melakukan tok, itu pemberian yang besar. Karena banyak dari saudara kita yang tak mampu untuk melakukan, padahal modal ada. Jadi kafa min jazai, cukup dari balasan Allah Ta'ala pada kita sekalian. Ketaatan kita itu sudah besar. Jadi husnudzon nang Allah Ta'ala. Maka kata Allah Ta'ala, ana indadzonni abdi bi, aku apa kata penyangkaan sang hamba. Lek nganggap gak terima ya gak tak terima, lek nganggap terima ya tak terima. Alhamdulillah pertanyaan ini adalah sangat mengena ya. Sangat mengena. Mudah-mudahan kita mampu. Matur suwun, ngapunten Kang Agung. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al siyamana fihi siyamas shaimin wa qiyamana ya Allah qiyamal qaimin wa nabbihna ya Allah fihi an-naumatil ghafilin wa hab lana ya Allah jurmana fihi ya ilahal alamin wa'fu anna ya afiyan anil mujrimin ya arhamar rahimin. Allahumma qarribna fihi ila mardatika ya Allah wa jannibna fihi min sakhatika wa niqmatika ya Allah wa wafiqna fihi li qiraati kitabikal karim. Allahumma rzuqna fi rahmatal aitam wa it'amat ta'am wa ibsa'as salam wa suhbatal kiram bitawlika ya malja'al amilin bi rahmatir arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana kaffir anna sayyi'atina wa taqina al-abrar ya azza ghafar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bil sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.